kita akan ngobrol tentang tema penting, yaitu ketika belajar tidak masuk akal, kenapa pembelajaran yang diberikan guru seringkali tidak nyambung dengan cara berpikir siswa. Nah, di sini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Mbak Yuli sebagai mahasiswa PGRD yang aktif dari kegiatan praktik pembelajaran. Lalu yang kedua ada Mas Rian sebagai guru SD yang sudah berpengalaman langsung di lapangan. Dan yang terakhir ada Mbak Sabrina sebagai pengamat psikologi pendidikan. Halo semuanya. Halo Mbak Nisha, halo Sobat Edu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Dan kegiatan apa sih yang kalian lakukan pada akhir-akhir ini? Dari Mbak Yuli dulu, silakan. Jadi alhamdulillah kabar saya baik dan untuk kesibukannya biasa berkuliah di SD dan mengajar kuliah. Kalau dari Mas sendiri, Alhamdulillah kalau untuk kabar baik sekali. Untuk kesibukannya ya mengajar selayaknya sebagai guru SD yang baik. Itulah. kalau dari Mbak Sabrina, Akhir-akhir ini kegiatan saya itu sering bertemu dengan orang-orang baru Mbak Nisha. Jadi saya juga ke sekolah-sekolah membantu para guru untuk menganalisis perkembangan siswanya. Kemudian saya juga bertemu dengan orang tua siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada siswa. Nah, untuk itu gimana nih kabar Mbak Nisha sendiri gimana? alhamdulillah kabar saya baik sekali pada hari ini, apalagi ketemu kalian yang 3 orang hebat ini. Alhamdulillah. Nah, jadi pada podcast hari ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Nah, mumpung ada ahli psikologisnya sendiri, apa sih Mbak psikologi pendidikan itu? Oke, jadi begini Mbak Nisha. Psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar mengajar, baik dari sisi peserta didik maupun dari sisi pendidik. Begitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi pada podcast hari ini kita akan mengaitkan antara psikologi pendidikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa dengan studi kasus pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar, tepat di mana fondasi berpikir dan belajar anak mulai terbentuk. Dan menariknya, kita nggak cuma membawa satu, tetapi membawa 2 studi kasus sekaligus. Nah, 2 cerita nyata yang mewakili tantangan umum di kelas-kelas SD kita. Kasus pertama datang dari seorang guru yang mengajar konsep pecahan, tapi metode mengajarnya justru membaca siswa bingung. Sementara kasus kedua membahas tentang seorang anak kelas 1 SD yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir abstrak. Nah, kedua kasus ini kita akan kupas tuntas dari berbagai sudut, mulai dari teori psikologi pendidikan sampai solusi konkret yang bisa diterapkan langsung di kelas. Nah, makanya jangan kemana-mana ya, dengerin sampai habis, karena mungkin saja ini adalah jawaban dari pertanyaan dan perasaan kamu di ruang kelas. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kasus dari Ibu Siti, guru kelas 5 SD yang sedang mengajar pecahan. Metode utamanya itu adalah ceramah dan latihan soal. Tapi siswanya malah pasif, bingung, bahkan bilang matematika itu susah. Rian, kau pasti paham banget kan soal ini. Gimana sih menurut kamu? Ya, untuk kasus Bu Siti ini kita sebagai guru SD itu sudah seringkali menjumpainya ya. Tentu guru itu mempunyai niat yang sangat baik, tapi dari segi pendekatannya mungkin belum sesuai. Untuk kelas 5 sendiri itu di rentan usia yang 10 sampai 11 tahun tersebut, dari ahli seperti biasa ini menjelaskan bahwasanya tahap ini tuh sedang berada di tahap operasional konkret. Nah, artinya mereka itu belum bisa mencerna baik konsep abstrak secara cepat, kemudian membutuhkan dukungan seperti alat bantu nyata ataupun visual. Oh, jadi bukan anak yang tidak bisa ya, tapi caranya yang belum cocok ya? Ya, tepat sekali. Kalau hanya dari angka atau simbol itu tuh anak akan kesulitan. Tapi
apabila kita menggunakan benda nyata seperti kertas lipat, balok pecahan, pemahamannya itu akan lebih mudah. Oh, seperti itu. Nah, kalau menurut Budi kan pernah nih praktek di SD langsung. Gimana sih dari pengalaman itu? Iya Mbak Nisa, saya pernah bantu mengajar materi pecahan itu pada siswa kelas 4 dan 6. Pengalaman itu menunjukkan bahwa pendekatan konkret itu lebih efektif daripada ceramah. Oh, itu menarik banget sih. Nah, dari Mbak Sabrina sendiri, kalau dilihat dari sisi psikologis pendidikannya, pendekatan apa sih Mbak yang bisa diambil? Oke, jadi pendekatan pertama yang kita ambil, saya ingin menekankan lagi pentingnya scaffolding atau bimbingan bertahap. Itu dari teori Vygotsky. Jadi guru harus mengenali zona perkembangan maksimal anak, yang artinya guru itu perlu tahu mana kegiatan yang bisa dilakukan sendiri oleh anak dan mana yang membutuhkan bantuan. Kalau guru langsung memberikan soal sulit tanpa bantuan visual, anak bisa merasa frustasi seperti kasusnya Bunda tadi. Guru langsung memberikan ceramah atau materi melalui ceramah tanpa menggunakan alat bantu visual. Jadi anak itu akan merasa kesulitan. Itu Malaysia. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada bimbingan yang sesuai, anak nggak bisa mencapai potensi belajarnya ya Mbak? Betul Malaysia. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwasanya ada satu teori, yaitu dari teori Brunner. Nah, dalam teori Brunner itu membagi tahapan belajar menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap inaktif atau pengalaman langsung. Yang kedua ada tahap ikonik atau visual. Dan yang ketiga ada tahap simbolik atau angka dan simbol. Nah, yang terjadi pada Bu Siti ini, beliau langsung mempraktikannya ke simbolik tanpa inaktif dan ikonik dulu. Jadi siswa itu akan kehilangan jembatan penghubungnya, begitu Malaysia. Nah, dari saya ada tambahan sedikit nih mengenai motivasi. Motivasi itu sangat penting bagi perkembangan anak. Karena apabila kalau kita mengabaikan motivasi sebagai pendukung buat anak, itu tuh akan membuat anak menjadi lebih cepat menyerah. Nah, teori ini diperkuat oleh Desi dan Ryan yang mengatakan bahwasanya anak itu memerlukan kompetensi yang kompeten dalam motivasi, karena itu tuh akan menjadi pengendali dan menjadi penghubung antara motivasi belajar dan bagaimana anak itu menyikapinya. Apabila gagal terus, motivasi itu pasti akan jatuh. Oh, jadi guru itu harus kreatif ya? Bukan cuma cara menyampaikannya, tapi juga cara memikirkan strategi yang mendorong keterlibatan dan keberhasilan anak. Sangat menarik pada studi kasus kita yang pertama. Nah, kita akan masuk studi kasus yang kedua, yaitu tentang Bima, siswa kelas 1 SD yang mempunyai kosakata yang cukup, tetapi belum bisa merangkai kalimat panjang. Ia juga pasif saat kerja kelompok dan kurang memahami soal cerita. Nah, menurut kalian gimana sih cara menghadapi kasus ini? Ini saya dulu yang nggak bisa. Menurut saya itu usia Bima karena ada di kelas 1 pasti usianya di sekitaran 6-7 tahun. Yang mana Bima itu ada di awal tahap operasional konkret. Jadi kemampuan berbahasa dan berpikir abstrak itu masih dalam perkembangan. Kalau dia merasa kesulitan memahami instruksi yang panjang atau memahami soal cerita yang panjang, itu sangatlah wajar. Karena otaknya itu belum sepenuhnya mampu mengolah informasi yang kompleks gitu. Betul, dan seringkali kita itu menuntut anak kecil untuk langsung nyambung ketika diberi soal cerita atau pertanyaan panjang, padahal kan mereka itu butuh latihan bertahap. Nah, saya pernah tuh punya murid seperti Bima. Saya bantu dengan cara membacakan cerita, kemudian saya meminta dia untuk menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, lama-lama dia itu akan terbiasa dan menjadi lebih percaya diri saat berdiskusi. Dari Pak Rian dan muridnya ini itu ada peran penting yang namanya interaksi sosial menurut Vygotsky.
Jadi anak itu belajar dari berbicara dan berdialog dengan orang dewasa maupun teman sebayanya. Nah, kalau mental pasif bisa jadi karena dia belum merasa aman atau belum mempunyai model interaksi yang positif. Indonesia. Oh, jadi solusinya itu bukan memaksa guru berbicara, tetapi memberi ruang dan membangun kenyamanan guru ya. Betul sekali. Nah, jadi bisa lewat kegiatan drama, diskusi kelompok kecil, atau bermain peran. Di situ bahasa dan kepercayaan dirinya akan berkembang. Seperti kasus Bima tadi kan juga ditemui di kelas Pak Rian tuh. Yang mana Pak Rian itu mengajak siswanya bercerita atau Pak Rian membacakan cerita. Kemudian siswanya menceritakan kembali isi ceritanya. Nah itu perkembangan bahasa itu akan mulai membaik dan kepercayaan dirinya akan berkembang gitu. Saya juga pernah mengajak anak-anak itu untuk bermain peran. Jadi contohnya kayak menjadi guru. Nah mereka itu harus menjelaskan suatu konsep itu kepada temannya. Nah anak seperti Bunda ini itu ternyata suka dengan bermain peran. Nah lama-lama itu bicaranya mulai lebih lancar. Dengan bermain peran ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Oh, itu ide yang bagus banget sih. Nah, pasti ada nih pemahaman dari sisi konsep abstrak. Nah, itu tuh seperti apa sih? Ya, kalau dalam pemahaman konsep abstrak, kita tuh sebagai guru biasanya menggunakan alat peraga dan juga eksperimen sederhana. Contohnya itu dalam eksperimen kita menggunakan dalam pemahaman konsep energi dan gaya kita bisa menggunakan mobil mainan yang didorong, kemudian ditarik menggunakan tali. Nah, di situ tuh pemahaman mengenai gaya dorong dan tarik akan lebih mudah dipahami oleh siswa karena mereka itu melakukan secara langsung bukan hanya dari bacaan. Seperti itu. Nah, banyak sekali wawasan yang kita dapat pada podcast hari ini. Saya namun sedikit ya dari studi kasus tadi, kita belajar bahwa guru harus peka terhadap tahap perkembangan anak, mulai dari cara berpikir hingga kemampuan sosial dan bahasanya. Teori-teori seperti Piaget, Vygotsky, Brunel, dan Desirian sangat berguna untuk membantu guru memilih pendekatan yang Betul, dan yang paling penting itu jangan menilai anak itu tidak bisa sebelum memastikan cara mengajarnya kita itu sudah sesuai. Nah, setiap anak itu mempunyai potensi sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru hanya untuk menemukan kunci untuk membukanya. Saya tambahkan sedikit yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya saja.